Halo, kami dari kelompok 7B 2018 dan sekarang kami akan mempersembahkan sebuah video mengenai blastulasi dan gastrulasi. Selamat menyaksikan. Tujuan dari dibuatnya video ini adalah untuk memahami perkembangan embrio beberapa jenis hewan pada tahap blastulasi hingga gastrulasi. Dasar teori. Blastulasi merupakan salah satu stadium yang mempersiapkan embrio untuk menyusun kembali sejumlah sel pada tahap perkembangan selanjutnya. Distribusi yolk pada setiap jenis telur pada suatu spesies berpengaruh terhadap bentuk-bentuk blastula. Umumnya, blastula memiliki sebuah rongga yang disebut dengan rongga blastula atau blastosol. Dikenal beberapa macam blastula, yaitu pertama, seloblastula. Seloblastula adalah blastula berbentuk bulat, dihasilkan oleh telur-telur isolesital dan oligolesital. Misalnya ada Asterias, Amphioxus, dan Amphibia. Pada seloblastula, rongga blastula terdapat di tengah atau eksentrik ke arah kutub anima. Kedua, diskoblastula. Diskoblastula adalah blastula yang berbentuk cakram atau tudung. Blastodix tampak berkembang menyerupai cakram di atas masayok. Blastula ini dihasilkan oleh telur telolesital, misalnya blastula pada Aves. Pada diskoblastula, rongga blastulanya terbentuk pada bagian bawah cakram atau tudung di antara blastodix dan yolk. Ketiga, blastokista. Blastokista adalah blastula yang menyerupai kista. Blastula ini memiliki massa sel-sel dalam atau ICM pada bagian dalam embrio dan dikelilingi oleh tropoblast. Blastokista dihasilkan oleh telur isolesital, misalnya blastula pada mamalia. Keempat, stereoblastula. Stereoblastula adalah blastula masif tanpa rongga blastula. Blastula ini dihasilkan oleh telur sentrolesital, misalnya blastula pada berbagai jenis serangga atau insekta. Gastrulasi. Menurut Nelson 1953, gastrulasi merupakan proses dinamis di mana daerah calon pembentuk organ pada blastula mengalami perubahan susunan dan organisasi sesuai dengan pola pembentukan tubuh dari masing-masing spesies. Dalam gastrulasi, sel masih terus membelah dan memperbanyak sel. Selain terjadi perbanyakan sel, di dalam proses gastrulasi juga terjadi berbagai gerakan untuk mengatur dan menyusun deretan sesuai dengan bentuk dan susunan tubuh dari individu spesies masing-masing. Gerakan-gerakan tersebut disebut dengan gerakan-gerakan morfogenetik. Macam gerakan morfogenetik yang umum pada perkembangan yaitu gerakan lapisan sel. Ada 5 gerakan. Pertama, invaginasi. Invaginasi adalah penonjolan ke dalam oleh suatu lapisan sel. Kedua, involusi. Involusi adalah gerakan membelok dari suatu lapisan luar yang tumbuh meluas, masuk ke dalam dan meluas di dalam. Ketiga, convergent expansion, yaitu pemanjangan sel ke satu arah dan memendek ke arah yang lain, atau suatu lapisan sel dalam upaya mempertahankan posisinya dan lapisan tersebut memanjang karena interdigital atau selang-seling. Keempat, epiboli. Epiboli yaitu gerakan menyebar epitel untuk menjadi lapisan yang lebih dalam atau lapisan yang lebih tebal. Kelima, delaminasi. Delaminasi adalah pemisahan suatu lapisan sel sehingga terbentuk dua lapisan sel yang berbeda. Gerakan sel secara individual. Pertama, migrasi. Migrasi adalah pergerakan sel secara individu dengan bantuan sel lain atau suatu substrat. Kedua, interkalasi. Interkalasi adalah sel menyelip di antara sel tetangganya. Interkalasi dibedakan menjadi dua, yaitu interkalasi lateral dan interkalasi radial. Ketiga, ingresi. Ingresi adalah gerakan sel secara individual dari suatu lapisan sel ke dalam suatu rongga embrionik. Keempat, perubahan bentuk sel, yaitu perubahan bentuk sel secara terkoordinasi yang berakibat terjadinya gerakan invaginasi atau convergent expansion. Gastrulasi dibedakan menjadi dua kelompok. Pertama, gastrulasi kelompok 1. Cirinya tidak mempunyai wilayah ekstra embrio, melainkan seluruh bagian blastula merupakan wilayah intraembrio. Contoh kelompok 1 ini adalah gastrulasi pada bulu babi, Amphioxus, dan Amphibia. Kedua, gastrulasi kelompok 2. Gastrulasi ini berlangsung pada suatu blastula yang merupakan diskus atau keping, blastodiskus atau blastoderm yang terdiri atas bagian intraembrio dan ekstraembrio. Ciri khasnya adalah adanya alur primitif atau primitive streak. Contohnya pada gastrulasi Aves dan mamalia. Alat dan bahan.
Alat yang kami gunakan adalah buku tulis, alat tulis, serta mikroskop, sedangkan bahan yang kami gunakan adalah preparat awetan sel telur dan model pembelahan. Langkah kerja. Pertama, amati model pembelahan sel, kemudian catat hasilnya. Kedua, amati preparat pembelahan sel menggunakan mikroskop, dan kembali catat hasilnya. Hasil dan pembahasan. Gastrulasi pada Echinodermata. Gastrulasi dimulai dengan pembentukan lempeng vegetal. Sel-sel mesenkim calon mesodem memisah di lempeng vegetal berpindah ke dalam blastosol. Lempeng vegetal pada gastrula awal mengalami invaginasi. Sel-sel mesenkim mulai membentuk penjuluran tipis atau filopodia. Sel-sel endoderm membentuk arkenteron. Pada gastrula akhir, kontraksi filopodia menarik arkenteron sehingga endoderm arkenteron akan menyatu dengan ektoderm dinding blastosol. Gastrula selesai, terbentuklah saluran pencernaan fungsional, mulut, anus, dan permukaan luar bersilia. Kemudian terbentuklah pluteus yang telah membentuk mulut, perut, anus, skeleton, dan lengan. Gastrulasi pada Amphioxus dan amfibi. Gastrulasi pada Amphioxus dimulai dengan memipihnya blastoderm pada kutu vegetal. Gerakan yang pertama kali pada proses gastrulasi adalah invaginasi. Lapisan yang terinvaginasi secara bertahap akan menghilangkan rongga blastula dan bertemu dengan lapisan blastomer yang berada di kutub anua. Hal ini menyebabkan embrio berubah dari bentuk bulat menjadi bentuk cawan berdinding rangkap, yang akhirnya makromer berdampingan dengan mikromer dan blastosol terdesak habis. Lapisan luarnya disebut epiblast, yang terdiri dari bakal epidermis dan bakal sistem saraf, dan hipoblast yang akan membentuk saluran pencernaan dan derivatnya. Kemudian mitosis berjalan terus diikuti dengan terjadinya pelantikan sel-sel dari luar ke dalam melalui tepi blastoporus. Nah, proses ini disebut involusi. Melalui invaginasi dan involusi, terbentuklah ektoderm dan endoderm. Bakal notochord dan bakal mesoderm non-notochord yang awalnya terletak pada bagian marginal cawan akan berinvolusi sehingga berada di sebelah dalam. Rongga yang terbentuk akibat berinvaginasinya endoderm dan berinvolusinya mesoderm disebut gastrosol atau archenteron. Gastrulasi pada katak yang merupakan amfibia ditandai dengan terbentuknya sobekan yang disebut indentasi. Mula-mula sel mikromer dan makromer akan terus membelah, tetapi sel mikromer lebih cepat membelah sehingga terjadilah gerakan epiboli. Akibat dari perbedaan kecepatan itulah terjadi indentasi. Perobekan ini menyebabkan sel-sel mikromer bermigrasi konvergen memusat ke dalam robekan tersebut. Lalu sel-sel tersebut akan melakukan gerakan melentik yang disebut involusi dan invaginasi. Selanjutnya sel-sel akan bermigrasi divergen menyebar sehingga mendesak yolk dan blastosolnya pun menjadi kecil. Pada fase akhir gastrulasi akan terbentuk rongga baru yang disebut gastrosol atau archenteron, dan kita dapat melihat akan terbentuk 3 lapisan embrional yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Kemudian terbentuk juga yolk plug pada bagian bibir dorsal blastoporus. Gastrulasi pada Aves. Gastrulasi diawali dengan terbentuknya primitive streak sebagai akibat dari penebalan di daerah bakal median kaudal yang terus memanjang hingga terbentuk struktur yang disebut head process. Secara bersamaan, area pellucida mengalami perubahan bentuk dari cakram sirkuler menjadi bentuk konfigurasi bulat. Selanjutnya, sel bermigrasi ke arah nodus Hansen's dan primitive streak. Sel pertama yang melintasi primitive streak bagian anterior adalah bakal endoderm, diikuti bakal mesoderm yang menyebar di antara epiblast dan hipoblast. Adapun sisa-sisa sel epiblast yang tidak berinvaginasi akan tetap menjadi ektoderm. Gastrulasi pada mamalia. Gastrulasi pada mamalia ditandai dengan terbentuknya rongga pada inner cell mass yang membentuk rongga amnion dan di bawahnya membentuk embryonic disc yang terdiri dari epiblast dan hipoblast, di mana proses gastrulasi terjadi pada bagian ini. Sama halnya dengan gastrulasi pada Aves, gastrulasi pada mamalia diawali dengan terbentuknya primitive streak yang memanjang dari bagian median kaudal hingga terbentuk primitive node.
Proses migrasi sel jika dilihat dari sisi kiri dan kanan yaitu sel akan berinvaginasi ke dalam primitive streak dan bergerak secara dilaminasi menjadi lapisan endoderm. Adapun sel epiblast yang tidak berinvaginasi akan menjadi lapisan ektoderm dan sel epiblast yang menyebar di antara ektoderm dan endoderm akan menjadi lapisan mesoderm. Sesi pertanyaan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan gerakan morfogenetik dan sebutkan gerakan-gerakan tersebut. Gerakan morfogenetik adalah gerakan sel atau sekelompok sel dalam proses pembentukan lapisan lembaga embrionik atau dalam pembentukan organ. Hasil utama gerakan morfogenetik yaitu perubahan susunan dari blastula menjadi suatu tahapan yang khas karena terbentuknya lapisan lembaga. Akibatnya, kumpulan sel yang semula terletak berjauhan akan mendekat dan melakukan interaksi. Gerakan-gerakan morfogenetik, proliferasi epiboli, migrasi kutub anima atau mikromer ke batas makromer, involusi, invaginasi, evaginasi, migrasi konvergen, migrasi divergen, ingresi, delaminasi. Soal nomor 2, bagaimana cara mengenal kutub anima dan kutub vegetatif pada tahap grastula? Pada fase grastula, embrio mengalami proses diferensiasi dengan mulai menghilangnya blastosol. Sel-sel pada kutub anima mengandung sedikit yolk, sehingga sel-sel pada kutub anima akan membelah dengan cepat. Namun, pada kutub vegetatif banyak mengandung yolk. Akibatnya, sel-sel pada kutub vegetatif membelah dengan lambat dan akan membentuk lekukan ke arah dalam atau invaginasi. Jadi, kutub vegetal ditandai dengan adanya lekukan. Soal nomor 3, grastulasi adalah proses yang dinamis untuk memindahkan berbagai wilayah persumtif menuju tempat yang semestinya. Apa yang maksudnya? Seiring dengan berlangsungnya grastulasi, juga berlangsung proses diferensiasi, migrasi sel-sel atau lapisan sel-sel selama grastulasi yang dimaksud untuk menempatkan area perspektif endoderm ke dalam. Kedua, membungkus embrio dengan perspektif ektoderm. Ketiga, menempatkan mesoderm di antara endoderm dan ektoderm. Yang keempat, membentuk arkenteron, bakal saluran pencernaan primitif. Soal nomor 4, seluruh permukaan grastula diliputi oleh mikromer yang berpigmen, kecuali pada sumbat yolk. Mengapa demikian? Karena mikromer tidak menembus sumbat yolk dan pada bagian sumbat yolk tidak terjadi pembelahan. Oke guys, nomor 5, apa persamaan dan perbedaan gastrulasi pada Amphioxus dengan bintang laut? Perbedaannya yaitu pada Amphioxus di tahap akhir akan terbentuk chorda dorsalis atau notochord, sedangkan pada Echinodermata hal tersebut tidak terjadi. Sedangkan untuk persamaan keduanya yaitu keduanya sama-sama mengalami fase morfogenetik sehingga akan menghasilkan gastrula yang utuh dan tipe blastosolnya blastosol lapis tunggal. Soal nomor 6, terangkan ciri-ciri dan tujuan dari proses gratulasi pada ayam. Ciri khas pada gratulasi pada ayam adalah adanya alur primitif yang berbeda yang dibentuk dari blastoporus yang menyempit. Pembentukan alur primitif merupakan awal gratulasi yang ditandai dengan terjadinya penebalan di bagian proterius yang mula-mula membentuknya menyerupai segitiga. Tujuan utama gratulasi adalah pembentukan lapisan lembaga dan menempatkan di tempat semestinya. Ektoderm paling luar, mesoderm di tengah, dan endoderm berada paling dalam. Loh, kok berhenti? Iya, kami sudah selesai. Terima kasih telah menyaksikan ya. Sampai jumpa lagi.